Cek, cek, cek. Mulai aja, gimana, Master? Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, Om. Sepertinya dari kelihatan wajahnya, wajah-wajah profit konsisten. Insya Allah. Seperti yang di satu status. Amin, amin. Begitu. Dimaksimalkan, Coach. Coach Api jago banget dalam trading, guys. Saya menyaksikan dari ngeliatin profit-profitnya Master Coach Afi. Keren. Siap. Tapi lebih keren lagi profit-profitnya Mr. XAU. Ini tanpa MC bagaimana, Coach? Gimana, Dinda? MC-nya dari Jakarta. Oh, MC dari mana, Pak? Oh, MC dari Jakarta katanya, Dinda. Dari Jakarta. MC-nya belum siap? MC-nya belum siap, bentar ya, Master. Kalau belum siap, kita gaskan aja, Dinda. Kayaknya kita langsung mulai aja dah, Master. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Sokan FX dari Didimex Jakarta, dan selamat juga untuk Master Api yang selalu kadang bertemu dengan kami saya untuk mengisi edukasi dari Didimex untuk kalian semua, guys. Suatu hal kebanggaan dan kehormatan bagi saya sendiri karena bisa edukasi bareng dengan Master Coach Api, yang mana beliau memiliki banyak pengalaman dari segala macam bisnis trading dan juga memiliki ilmu yang banyak dalam bisnis trading forex juga. Adapun tema pada pertemuan kita semua pada malam hari ini yang bertemakan tentang trading simple tetapi profitable. Nah, ini sebelum kita bahas ke sana, mungkin saya dulu ya, Coach, ya, yang akan bahas ya. Nanti Coach Api yang bahas lebih luasnya. Siap. Dilanjut kita. Langsung aja ya, guys, ya. Kita biar Coach Api nanti bisa jelasin lebih panjang. Saya hanya membacakan dari apa yang udah saya tulis di sini. Sebentar, guys. Nah, saya hanya menjelaskan terhadap yang simple dan sederhana aja. Trading simple dan profitable. Yang dimaksud dengan trading simple dan profitable itu terkadang banyak indikator dan banyak dari segi multi instrumen ilmu-ilmu terhadap teknikal bisnis trading forex itu sangat banyak, sehingga mungkin kalau misalnya kalian mengikuti semuanya agak pusing kepala dan agak puyeng untuk kita bisa menguasai semuanya. Tetapi di sini ada juga yang mana membantu kita untuk mempermudahkan kita, yaitu simple tetapi profitable. Nah, yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu adalah dari indikator. Nah, indikator ini salah satu bagian yang penting dalam cara kita menganalisa sebuah pergerakan market, keadaan market, serta psikologis market itu seperti apa. Ini indikator. Yang kedua adalah strategi. Dalam setiap trading itu pasti kita memiliki strategi. Nah, strategi inilah yang benar-benar untuk kita memberikan dan melihat keadaan terhadap mentitik fokuskan kepada arah mana market itu akan berlaju dan di titik mana kita akan memulai transaksi dan exitnya itu di titik mana. Yang ketiga, selalu tidak bisa kita lepaskan, itu namanya manajemen terhadap risiko atau money management. Nah, manajemen risiko ini bagian yang sangat menurut saya fondasinya untuk kita terjun di bisnis trading forex, karena dengan manajemen ini kita bisa selamat dan dan terhindar dari segala risiko yang begitu besar. Nah, selanjutnya indikator. Indikator itu petunjuk untuk memberikan sebuah konfirmasi pada harga. Secara garis umum, indikator memiliki dua jenis kelompok, yaitu untuk mengidentifikasikan tren atau moving average, Bollinger Band, dan lain-lain. Dan konfirmasi tren dengan momentum, yaitu RSI, stokastik, MACD, dan lain-lain. Jadi indikator itu secara bahasa simpel itu dia adalah petunjuk
kita petunjuk untuk cara kita melihat pergerakan market, keadaan market itu lagi keadaan seperti apa. Contohnya terhadap konfirmasi tren dengan momentum itu RSI, Fast dan MACD. Misalnya keadaan momentum indikator ini misalnya sudah berada di oversold ataupun di overbought, kita bisa mengetahui bahwasannya harga itu sudah terlalu jenuh untuk dia naik ke atas, sudah terlalu jenuh untuk lanjut turun ke bawah, sehingga disinilah momentum ini bisa melihat keadaan market itu seperti apa. Contohnya misalnya sekarang XAU harga dari momentumnya sudah terlalu jenuh untuk dia lanjut ke bawah, tetapi dia untuk bisa lanjut lagi naik ke atas. Nah, itu konfirmasi dari sebuah tren dengan momentum, tetapi ada lagi yang menjadi pendorong untuk mengidentifikasikan sebuah tren, yaitu dari moving average, Bollinger Band, dan lain sebagainya. Nah, moving average itu secara bahasa simpelnya itu adalah melihat terhadap rata-rata pergerakan sebuah tren atau sebuah harga atau sebuah candle pada suatu market. Nah, moving average ini menjadi pendorong yang begitu kuat, apakah trennya ini menjadi naik atau trennya menjadi turun, atau tren ini sedang berada di angka kenaikan atau tren ini sedang berada di angka keturunan. Nah, itu semua bisa menjadikan sebuah cara kita yang simpel, tetapi menurut saya kalau misalnya kita memahaminya dengan baik dan benar, ini menjadi suatu hal yang profitable. Nah, itu dari namanya sebuah indikator. Nanti akan dijelaskan lebih jauhnya oleh Master Coach Api. Nah, kedua, strategi trading. Indikator-indikator yang ada tersebut dapat dipilih beberapa untuk digunakan bersamaan untuk saling konfirmasi. Jadi indikator-indikator yang tadi kita udah bahas itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan dengan bersamaan untuk dikaji lagi, dianalisa lagi kira-kira konfirmasi harganya itu mau naik atau turun. Ketika sudah konfirmasi dan benar-benar kita gunakan secara semuanya, memberikan satu konfirmasi yaitu apakah market naik, market turun, maka disitulah transaksi akan dimulai. Tentu dengan disesuaikan dengan risk dan reward-nya itu bagaimana. Nah, indikator yang dipilih disesuaikan dengan strategi trading itu, sehingga pahamilah cara kerja indikator tersebut sebelum digunakan. Jadi strategi trading itu adalah kita bisa menggunakan secara bersamaan untuk kita memberikan sebuah informasi lebih dalam lagi terhadap pergerakan suatu market, yang dimana dari indikator-indikator yang kita pilih itu bisa membantu kita, memudahkan kita terhadap cara kita menganalisa market secara simpel tetapi profitable. Tetapi di sini ada catatan, pahami dulu cara kerja indikator sebelum kita gunakan, pahami dulu dan kaji lebih dahulu indikator-indikator yang kita pilih, bagaimana cara sistem kerjanya, bagaimana mekanismenya untuk dia melacak terhadap sebuah pergerakan harga. Itu harus kita pahami dulu dan itu harus dicatat. Nah, ketiga adalah manajemen risiko. Manajemen risiko itu berkaitan juga dengan strategi position season alias berapa banyak modal yang hendak digunakan dalam transaksi. Nah, manajemen risiko ini adalah sebenarnya yang pertama itu banyak sekali membahas terhadap manajemen risiko. Tetapi di sini saya akan membahasnya secara simpel aja. Dari segala macam manajemen risiko itu, kita harus tahu berapa kali kita sehari dalam transaksi. Itu dari manajemen risiko salah satunya. Kedua, risk and reward-nya itu kita harus tentukan juga. Harus paling minimal banget. Paling minimal banget itu 1:1. Jangan sampai 1:2 atau 2:1. Tapi kalau misalnya 1:2-nya profitnya lebih besar, ya nggak apa-apa. Asalkan jangan SL-nya tuh jauh lebih besar dibandingkan untuk kita meraih take profitnya atau TP. Nah, itu justru yang bahaya, merusak segala sistem manajemen risikonya. Nah, yang selanjutnya itu gunakanlah porsi modal yang sama untuk tiap transaksi. Nah, maksudnya gunakan porsi modal yang sama untuk tiap transaksi itu, secara bahasa simpelnya itu, setiap kita transaksi, kita ada hal yang harus siap untuk hilang. Agar apa? Ada hal yang harus kita ikhlaskan untuk setiap kita melakukan transaksi. Misalnya, kita siap untuk hilang dari modal kita tuh berapa? Misalnya $50. Berarti kalau misalnya kita pakai 0,1, SL kita cukup 5 poin aja karena kita ikhlas untuk hilang dan siap untuk kehilangan dana kita itu hanya $50 aja dengan lot 0,1 misalnya. Nah, itu bagian salah satu strategi dari manajemen risiko. Agar apa? Agar yang pertama terhindar dari psikologis. Kedua, mental kita tuh jadi aman. Keempat, biar kita tuh tetap berpikir jernih sehingga hati itu tidak terlalu ambisi dan nafsu dan amarah untuk kita benar-benar balas dendam membalikan apa yang sudah terjadi pada SL kita. Nah,
Selanjutnya, terkadang trader tergoda setelah profit dari beberapa transaksi, lalu hendak menggandakan profit yang diperoleh dengan menggunakan modal yang digunakan. Jadi terkadang tergodanya sebuah trader itu, ketika profit itu, dia lalu malah terbawa oleh nafsunya untuk melakukan transaksi lagi, karena dia ingin mendapatkan yang lebih dan lebih lagi. Ini sangat berbahaya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mungkin para trader-trader itu pada saat pertama-tama kali belajar mengalami hal ini ketika kita profit terus, dan kita malah makin ambisi dan makin nafsu untuk kita selalu trading, sehingga kita merasakan, kalau misalnya kita plotting ataupun loss, udah tahan dulu, masih ada margin atau profit yang masih ada, udah pakai aja itu dulu. Sehingga dari Senin sampai Jumat, kalau misalnya kita trading, kita udah dapat untung, pas hari Jumatnya kita lagi kurang bagus, maka dari Senin sampai Kamis yang kita udah profit jadi hilang semuanya. Dan itu merusak dari segala sistem manajemennya. Nah, itu yang harus kita catat dan harus kita hindari. Nah, selanjutnya dari apa yang sudah saya sampaikan, dari apa yang saya udah katakan terhadap PPT yang ada di sini semua akan dibahas panjang lebar oleh Master dan Coach Api. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Siap. Oke, Coach. Udah, Coach. Siap. Ya, terima kasih banyak Mr. Coach XAU. Materinya luar biasa, singkat, tapi padat dan jelas. Itu mungkin sudah mewakili sebagian syarat yang kita gunakan untuk bisa bertransaksi simple, tapi profitable. Tapi terima kasih banyak Coach XAU USD, mohon izin namanya keren. Sebelum mungkin masuk ke materi saya, Coach ya. Apa sih yang buat saya pribadi, mungkin sebelum saya masuk materi saya, apa sih yang membuat saya enjoy, senang, happy bekerja di DidiMax, yaitu karena value dari perusahaan kita sendiri itu adalah edukasi. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang ada di kota-kota sekitar yang ada kantor cabang Makassar ataupun secara keseluruhan. Ya, karena visi misi kita adalah mengedukasi. Jadi sebelum kita mengedukasi orang, otomatis hal pertama yang kita lakukan adalah mengedukasi diri sendiri. Ya kan? Akan tidak fair dan tidak serak saya rasa pribadi kalau saya mengedukasi orang sementara saya tidak punya ilmunya. Jadi syaratnya untuk bisa mengedukasi orang, setidaknya kita punya sedikit ilmunya yang bisa kita bagi, yang dengan harapan itu bermanfaat buat orang yang mendapatkan informasi tentang bagaimana sih bisnis trading yang baik, ya kan, bagaimana sih cara teknik trading simple tapi profitable. Ya mungkin saya mohon izin karena materi yang sebelumnya dibawakan oleh Mr. XAU itu sudah mencakup semuanya. Mungkin mohon izin Coach, saya mungkin materi saya mungkin saya langsung masuk aja ke MetaTrader Coach ya. Siap Master. Menjabarkan indikator-indikator yang Coach sebutkan tadi, kira-kira yang mana sih yang kita bisa gunakan untuk profitable di market. Oke. Kelihatan MetaTrader-nya, Coach? Halo? Udah kedengaran suaranya? Kan kelihatan MetaTrader kok? Kelihatan? Oke. Besar sebenarnya. Oke, jadi mungkin Mr. XAU mungkin ada masukan. Hari ini kita bahas pair apa, Coach? Forex kah, gold kah, oil atau apa? Mr. XAU bisa kasih masukan? Saudara saya kedengaran, Dara? Cukup, Master. Mohon kasih masukan, Coach. Malam ini kita mungkin bahas pair apa? Masukannya adalah ini aja sih, permintaan ini, Master. Bukan masukan, permintaan.
mungkin sambil ngebahas terhadap teori, strategi, dan yang simple dan profitable, tapi sekaligus menganalisa pergerakan XAU pada malam hari ini dari Master Coach. Ya, Oke, Master. Ini permintaan, siap. Master, bukan masukan. Nggak salah namanya Mr. XAU USD ya. Siap, Master. Favoritnya adalah XAU. Oke, jadi sekali lagi Coach ya, mungkin saya pribadi buat Coach XAU sama buat teman-teman yang ikut webinar Zoom malam hari ini, apa yang materi yang saya bawakan hari ini bukan berarti materi saya ini bagus atau luar biasa, enggak. Tapi setidaknya materi yang saya bawakan ini sudah saya praktekkan di akun demo, sudah saya praktekkan di real account, dan alhamdulillah hasilnya nyata. Ya, bukan seberapa besar profitnya, tapi seberapa aman dananya. Oke, sebelum saya masuk ke indikator apa yang pengen saya share malam ini, mungkin analisa pertama, analisa fundamental, yang kedua, analisa teknikal. Malam ini coba saya bahas secara khusus itu analisa teknikal. Analisa teknikal pun menurut saya pribadi dengan apa yang saya pelajari selama ini dan apa yang saya praktekkan, analisa teknikal itu ada dua, analisa teknikal dinamis dan statis. Sama-sama punya kelebihan, yang penting kita bisa tahu cara menggunakannya dan paham bagaimana cara menggunakannya dengan metode dan time frame tertentu. Oke, kelebihan dari indikator teknikal statis dinamis, ya kan, kelebihannya itu dia bisa membantu kita menunjukkan tren ini mau kemana. Ya contoh mungkin moving average, ya kan, atau mungkin Ichimoku, itu bisa membantu kita trend up apa down. Sama dengan analisa fundamental. Berita itu bisa mempengaruhi harga ini naik atau turun, apakah bertanya bagus atau jelek. Nah, cuman yang jadi kendala, ya kita tidak tahu batasannya sampai di mana. Kalau dia turun, dia jatuh sampai di berapa. Dan menurut saya pribadi, jawaban itu hanya bisa dijawab oleh analisa teknikal statis atau tidak bergerak. Nah, dalam hal ini, kalau saya pribadi, itu menggunakan Fibonacci retracement. Itu bisa kita menentukan area sell di mana, bisa menentukan buy area di mana, bisa menentukan target koreksi market di berapa, dan yang paling penting bisa menentukan risk manajemennya ada di mana. Ya, mungkin mohon izin Coach, mungkin sedikit saya praktekkan ya, bagaimana sih cara memasang Fibo yang baik dan benar menurut saya. Siap. Oke, coba kita masukkan indikatornya. Fibonacci retracement. Hari ini saya pakai Fibonacci retracement, Coach ya. Oke. Time frame yang kita gunakan, ya kan, time frame yang kita gunakan itu time frame H1 seperti yang di layar ini, ya kan. Time frame H1, terus kita harus pasang pembatas hari. Jadi untuk memprediksi harga hari ini mau kemana, bergerak jatuhnya sampai di berapa, naiknya sampai di berapa, dan target kalau dia koreksi di berapa, itu kita mengambil data di hari sebelumnya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Cara yang pertama, ya kan, Fibonacci retracement, ini langsung kita bisa praktekkan, Coach. Oke, ada Moska. Bentar, Coach ya. Bentar, Coach. Iya, Om. Udah kelihatan ini. Iya. Udah kelihatan angkanya, Om.
Ntar coach ya. Oke, tenang. Parameter. Iya. Tunggu. Oke. Sorry coach. Cari kelihatan tunggu dulu coach ya. Kita reset dulu. Oke, kita ubah saja ini. Step 8. Sorry coach, kesalahan teknis. Iya. Sorry coach. Apa ini? Tahu ya. Baik. Baik. Sabar coach. Oh, siap. Aman Oke, coach. sorry coach. Ada lanjut coach ya. Lanjut master. Sorry ada sedikit trouble. Oke coach. Jadi cara pertama ya kan, tariklah garis ya kan, 100% Fibo itu di harga tertinggi hari sebelumnya. Ini masih Fibo standar coach ya. Ini belum Fibo yang kita edit. Kita pakai yang umum saja dulu. Oke, tampilannya seperti ini coach ya. Tariklah garis, ya kan. Tarik garis pertama Fibonacci retracement. Itu adalah pertama 100% itu di area high di hari sebelumnya. 0% Fibo itu di harga low di hari sebelumnya. Itu Fibo pertama. Yang kedua, kita tarik lagi garis, ya kan? Fibonacci pertama, tapi kita balik. Kita balik 0%-nya di high kemarin, 100%-nya di low kemarin. Oke. Ini akan sangat membantu kita untuk memprediksi kalau gold jatuh, ini jatuhnya sampai di berapa. Ya kan? Nah, kalau saya pribadi, berdasarkan dengan riset yang selama ini saya gunakan, ya kan? Sebenarnya riset yang saya gunakan. Pertama, target market Asia, ya kan? Target market Asia. Kemarin market close di bawah. Apabila market close di bawah, targetnya di berapa kalau market koreksi? Dan itu sudah tercapai di market Eropa. Dia akan koreksi ke 50% Fibo di 1851. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih coach, kan kalau ada nasabah bertanya, berdasarkan Fibonacci retracement ini supaya kita bisa trading simple tapi profitable. Kalau emas jatuh malam ini, ya kira-kira kalau jatuh itu sampai di berapa dan area ideal untuk buy di berapa? Ya. Jadi simpelnya seperti ini. Apa sih keunggulan Fibonacci retracement menurut saya pribadi? Tinggal menunggu area yang ditunjukkan oleh Fibonacci retracement untuk kita mengambil keputusan untuk entry. Oke, sekarang sudah kelihatan harga sekarang di 1839, ya kan? Sedikit lagi dia akan menuju area terjauh untuk emas di market Amerika ini di sesi pertama, coach ya.
di sesi pertama. Di sesi pertama, ya kan? Di sesi pertama ini kalau gold jatuh sampai menjelang market Eropa sesi pertama, itu kemungkinan besar dia akan mengejar di 161 Fibonacci retracement. Itu di area 1836. Di area 1836 ini adalah area 161 Fibo, di mana histori mengatakan dan histori berbicara, ya kan, sejauh apapun market jatuh, ya kan, minimal dia akan close di area 161 Fibo. Ya, dia akan close di 161 Fibo. Nah, 161 Fibo ini, kalau saya pribadi, ini adalah area yang sangat ideal buat kita pribadi, buat para nasabah, buat entry buy. Oke, udah kelihatan. Jadi gitu Coach ya, saya ulangi dari awal. Ya kan, bukalah time frame H1, ya kan, buatlah garis pembatas periode untuk memisahkan hari. Ya kan, tariklah garis Fibonacci pertama, tariklah garis 100% di high sebelumnya, 0% di harga low sebelumnya. Itu Fibonacci yang pertama. Fibonacci yang kedua, tariklah garis sebaliknya. Ya, 0% jadi 100, 100% jadi low. Kenapa harus menggunakan dua Fibo? Ya kan, untuk menentukan 161 area supportnya, untuk menentukan 161 area resistennya. Ya kan? Maka dia akan kejar 161 Fibo. 161 Fibo itu di area 1866. Oke, jadi secara teknikal berdasarkan indikator menggunakan Fibonacci retracement, sejauh-jauhnya market bergerak ini malam dia akan berada di area 161 Fibo support dan 161 Fibo resisten. Itu di area 1836, 1866. Cuman karena harga sekarang lagi berada di area 1836, 161 Fibo itu, maka harga yang paling ideal ya untuk kita action malam ini adalah buy area di 1836, 1837. Oke. Kalau saya pribadi dengan menggunakan Fibonacci retracement ini dengan backtest yang sudah kami lakukan selama ini, persentase profitnya itu antara 85 sampai 90% up. Persentasenya. Kuncinya cuma satu, Coach. Sabar menunggu harga area 161 Fibo untuk kita action. Nah, itu tadi saya bilang, Coach, apa sih kelebihan indikator statis dibanding indikator dinamis? Ya, indikator statis kelebihannya dia bisa membantu kita membaca tren up apa down. Tapi tidak bisa memberikan kita harga, area atau angka di area berapa kalau dia naik, di area berapa kalau dia jauh sampai sejauh mana jatuhnya. Nah, salah satu indikator yang paling simpel yaitu menggunakan Fibonacci retracement. Nah, terus apa kelebihan dari Fibonacci retracement ini, Coach? Fibonacci retracement ini expert di semua pair. Jadi bukan cuma di XAUUSD, dia akan export di Euro USD, dia akan export di GRID, Britannian Pound Sterling Inggris, dan semuanya gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu menggunakan Fibonacci retracement ini di semua pair. Contoh, katakanlah saya pengen transaksi gold. Saya tarik garis Fibo seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tidak ada harga di area 161 Fibo. Artinya saya tidak paksakan untuk enter di gold. Karena apabila saya paksakan enter di gold, menurut Fibonacci retracement itu bukan area yang ideal. Artinya persentase profit dan loss itu sama besarnya. Dan saya pribadi tidak sarankan untuk action di situ. Nah, makanya kalau tidak ada momen di gold, saya pindah di currency yang lain. Saya pindah di Euro, pindah di GU, pindah di Aussie atau New Zealand. Ya, target pertama saya adalah biasa bertransaksi di mayor currency atau setidaknya mata uang yang lebih besar daripada US dollar. Ada XAU, ya kan, ada Euro USD, Great Britain Pound Sterling Inggris, New Zealand, Australian Dollar. Saya fokus ke 5 itu. Dan insya Allah dengan kelima pair yang yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan Fibonacci retracement ini, per hari itu minimal 2-3 kali ada momen. 2-3 kali harga akan berada di area 161 Fibo. Ya kan? Nah, kalau saya pribadi bisa dites, bisa dicoba,
Ada berita, tidak ada berita, Fibonacci retracement ini akurasinya menurut saya pribadi sangat kompeten, ya kan. Kenapa saya bilang sesuai dengan tema kita ini trading simple tapi profitable? Karena saya bilang kuncinya cuma satu, sabar menunggu harga 161 Fibo. Kalau tidak ada harga di situ, jangan paksakan action, kita pindah ke currency yang lain. Oke, jadi sedikit lagi mungkin Coach sudah berada di area 18. Satu Fibo di 1836. Ya kan, mungkin saya pribadi sudah pasang pending order by limit 1836.50. Klien-klien saya malah ada yang sudah nyolong start duluan karena mungkin tidak sabar. Iya, bolehlah Coach kalau saya pribadi buat kita sama-sama yang ikut webinar Zoom malam ini bisa di test drive, bisa tes di akun demo, bisa dites di akun real. Insya Allah kuncinya cuma satu. Ini simple, betul-betul simple. Kuncinya cuma satu, sabar, disiplin menunggu area ideal yang untuk entry berdasarkan Fibonacci retracement. Insya Allah dengan backtest yang saya lakukan selama ini, persentase profit itu antara 80-90% up. Sekali lagi saya ingatkan, kuncinya cuma satu, Coach. Sabar menunggu harga yang ideal, yang menunjukkan area 161 Fibo, kita buat action. Jadi ini mungkin bisa dipadukan dengan indikator-indikator dinamis, mungkin bisa dipadukan dengan Bollinger Band, bisa dipadukan dengan MA, statistik, Willing ataupun yang lainnya. Ya, karena indikator yang satu untuk membantu kita membaca tren mau kemana, Fibo ini membantu kita untuk menghitung dan mengukur tren up-nya sampai di mana, tren down-nya sampai di mana, untuk memudahkan kita mengambil posisi yang betul-betul ideal. Kan enak Coach, di saat kita action buy tidak lama langsung biru kan. Kalau action merahnya lama, biasanya ke bawah tidur. Mungkin bahan pertimbangan buat kita semua. Saya gunakan Fibo ini sudah bertahun-tahun, Coach. Ya kan, kenapa saya gunakan ini bertahun-tahun? Karena saya sudah rasakan manfaatnya, saya sudah rasakan hasilnya, sudah alhamdulillah juga sudah dirasakan nasabah-nasabah. Ya kan, mungkin apalagi nasabah-nasabah yang ya, banyak kesibukan yang jarang bisa pantau market, mereka pengen itu transaksinya sniper, ya kan, betul-betul action di harga yang ideal, ya kan, dengan persentase profit target antara 5-7 poin, ya kan, bahkan bisa sampai 10 poin di saat momen. Ini sangat kompeten lah, sangat-sangat saya rekomendasikan buat teman-teman atau kita semua yang pengen bertransaksi di emas ataupun di mata uang lain menggunakan Fibonacci retracement dengan penjelasan yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi ini banyak fungsinya, Coach. Cuman kalau saya jelaskan mungkin butuh waktu, karena dengan Fibo ini kita bisa tahu support resisten di mana, kita bisa tahu menentukan TP ideal di berapa, kita bisa menentukan area stop loss yang ideal di berapa. Karena yang paling sering itu terjadi seperti ini, Coach. Kalau umpamanya tidak familiar dengan Fibo atau familiar dengan indikator lain, pasang stop loss, kena stop loss harga balik. Ya kan? Pasang TP sedikit lagi nyentuh TP harga balik. Ya kan? Nah, itu mungkin salah satu alat yang bisa digunakan saya pribadi retracement. Sekali lagi saya sampaikan, apapun indikatornya tidak ada indikator yang salah. Yang penting kita paham cara menggunakannya, yang penting kita paham bagaimana indikator ini bekerja, dan kita bisa implementasikan ini di market real yang sebenarnya. Ya mungkin kalau saya pribadi, mungkin ada yang mau dikatakan mungkin Coach. Mungkin sudah cukup kalau dari saya, cukup sangat jelas dan benar-benar banyak dagingnya pada pertemuan malam hari ini, edukasi webinar bersama Coach Api. Dan
apa yang disampaikan oleh Coach Api benar-benar saya sepakati, dan range untuk kita bisa transaksi pada price yang sudah tadi Coach Api kasih, saya sepakat karena saya juga udah kasih sinyal di situ. Jadi cukup Coach menurut saya. Siap. Insya Allah kita action 1836, 1837. Ya, betul. Insya Allah profitable. Amin. Iya, amin. Ya. Bagaimana Coach? Apa ada pertanyaan atau bagaimana? Saya pengen sekali nih Coach, seandainya ada harga di 1836, 1837, saya pengen sekali action. Ini ada yang nanya Coach. Siap. Fibonacci 161 untuk entry, kalau targetnya berapa Coach? PP-nya berapa Coach? Oke. TP-nya ya. Iya. Untuk masalah TP itu ada banyak analisa. Itu setiap orang punya persepsi dan trading plan yang berbeda-beda pastinya. Oke. Tergantung dari trading plan-nya seperti apa. Contoh, ada orang pakai rasio 1:1, target 5, risiko 5. Nah, cuman kalau pertanyaannya spesifik, kalau entry di 161 Fibo, TP-nya di berapa gitu. Oke. Ya, jadi saya hapus dulu Coach ya. Nah, jadi TP-nya di berapa? Ini salah satu teknik untuk menghitung TP di berapa berdasarkan Fibo. Ya kan? Nah, kita tinggal tarik garis 0% di 161 Fibo dan 100% di harga high. Berapa 50% pergerakan market hari ini itu adalah TP-nya. Oke. Jadi saya ulang Coach ya. Oke. Berapa sih kalau kita buy di 161 Fibo di area 1836? Kita buy nih. Pertanyaannya kan TP-nya di berapa? Nah, TP-nya berdasarkan Fibo saya jawabnya. Ya kan, bukan karena kita bahas Fibo berarti untuk menentukan area TP-nya kita juga harus berdasarkan Fibo. Nah, TP-nya seperti cara yang disebutkan tadi, tariklah garis 0% di area 161 Fibo, 100% di area high hari ini, maka akan kelihatan area 50% Fibo itu di berapa. Area 50% Fibo, ya kan, seperti yang saya tunjukkan tadi ini, itu berada di area 1844. Jadi target kurang lebih ada 8 poin. Ya, 5-7 poin dapat lah insya Allah. Nah, kelebihannya Fibo, ini pas berada dengan area support sebelumnya di 1844, 1845. Oke, jadi kalau umpama kita buy di 1836, buy di 161 Fibo, maka targetnya adalah 50% Fibo pergerakan market hari ini itu berada di area 1844. Oke, Coach? Oke, terima kasih Coach atas jawaban dan ilmunya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Mungkin hanya itu dicukupkan saja ya Coach ya. Kita udah ngasih sinyal, ngasih edukasi, kurang apa lagi dari Coach Api. Mantap. Siap. Jadi Max selalu terdepan. Iya, tapi lain kali ada istilah seperti ini, Dinda. Dinda jangan merendah di ketinggian. Nah, saya senang sama master-master yang ada di seluruh Dimex gitu. Buat saya pribadi karena saya masih banyak bimbingan dan edukasi gitu. Kita sharing-sharing dan diskusi untuk mempertajam terhadap analisa saya sendiri, karena itu saya banyak belajar juga pada malam hari ini. Terima kasih Coach. Siap. Insya Allah kita tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat di bisnis ini. Intinya siapa yang mau belajar karena dari bisnis, Dinda. Bukan cuma bisnis di trading forex, apapun bisnisnya itu harus ada ilmunya. Karena akan berbeda hasil antara bisnis dengan ilmu dengan bisnis tanpa ilmu. Itu sudah pasti. Bukannya kayak parah gitu. Oke, Dinda. Siap. Terima kasih Coach Api atas edukasi dan ilmunya serta sinyalnya. Oke guys, cukup pada pertemuan kita webinar Zoom ini yang penuh dengan daging ilmu-ilmu serta kita juga dikasih bonus sinyal. Nah, nanti ke depannya kita akan bertemu lagi
dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat mendatangkan sebuah manfaat serta keberkahan dan juga bisa mendapatkan banyak ilmu pada kesempatan ini untuk mempertajam terhadap analisa kita, pemahaman kita, serta pengertian kita dalam dunia teknikal bisnis trading forex. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengundurkan diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Waalaikumsalam. Ditunggu di Makassar, Dinda. Siap, Master. Siap. Tiket.